teman-teman Griario sekalian. Jadi sesuai janji aku kemarin ya, aku mau nyelesain mendekor ruangan ini di pojokan dapurku. Dan aku mau lanjut ya, bikin vertical garden ala-ala. Dan biayanya sangat ekonomis ya teman-teman. Aku nggak ngeluarin biaya sama sekali karena semua tanaman-tanaman ini hasil koleksiku semua dan tinggal nyusun aja. Jadi aku mau memanfaatkan area dinding yang kosong ini ya teman-teman. Ini di pojokan dapur Griario. Jadi rencananya dari beberapa hari yang lalu aku udah mulai nyicil ngerjain semua proses pembuatan vertical garden ini ya. Buat teman-teman yang penasaran bisa cek video sebelum ini ya. Kalau mau lihat proses dari awal aku membuat vertical garden ini. Jadi ada kemarin aku sempet nyopotin semua ambalan-ambalan ya, ambalan-ambalan lama sampai siku-sikunya yang udah pada karatan juga udah aku copot-copotin semua ya teman-teman. Jadi karena aku ngerjainnya sendirian, jadi prosesnya lumayan lama dan aku pelan-pelan aja ya ngerjainnya teman-teman. Dan ini bisa jadi apa ya, contoh juga buat IRT yang ada di rumah iseng pengen ngedekor ruangan, dinding-dinding yang kosong mau diisi apa, mungkin bingung atau bagaimana. Dan bisa banget ya kita menghias, mendekor area dinding-dinding yang kosong seperti ini dengan menggunakan tanaman-tanaman hias ya teman-teman semua. Dan kemarin udah banyak yang aku kerjain ya, dari mulai menimbun kolam ikan dengan media tanaman seperti daun bambu dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah ini adalah kolam ikan yang kemarin aku timbun ya dengan media tanam menggunakan daun bambu ya teman-teman. Dan kemudian aku pindahin tanaman-tanaman hias yang ada di luar dan aku tanam di sini ya. Kemarin sempat aku nanam begonia tapi kayaknya terlalu rimbun dan terlihat penuh sekali ya teman-teman. Akhirnya aku kurangin dan aku ganti dengan tanaman syngonium ya, dan tanaman lidah katak, rotundum tetap aku pertahankan, dan ada aglonema ya, aglonema lipstick, tanaman tetrasperma, pertusa, dan ini apa ya, yang merah ini saya kurang paham ID-nya. Dan semuanya seperti ini ya teman-teman. Dan aku juga menggunakan batang pohon jambu kering yang kemarin udah sempat aku pasang juga ya teman-teman. Jadi sebelum nimbun semua kolam dengan media tanam daun bambu, aku sempat ngangkat-ngangkat sendiri ya batang batang jambu kering ini. Dan ini bagian bawahnya udah aku cor pakai semen ya, menggunakan ember plastik gitu bekas cat. Dan ini lumayan kuat ya teman-teman karena di bagian dindingnya juga aku ikat dan seperti ini. Dan tadi aku sempat juga maku-makuin bagian dindingnya ya teman-teman untuk mempersingkat durasi videonya. Jadi aku skip aja ya tadi videonya. Dan sekarang kita mulai menata semua tanaman-tanaman yang udah kita siapkan kemarin ya teman-teman. Kalau yang ngikutin Griario dari kemarin pasti udah tahu ya. Kemarin aku sempat beberes di teras semua tanaman-tanaman ini, dan sekarang udah aku bawa semua ke pojokan dapur ini ya teman-teman. Seperti ini tanamannya. Dan ini sempat raknya juga aku pindahin. Ini tadinya rak di teras ya, yang aku pakai buat naruh-naruh sendal sepatu gitu. Dan aku pindahin ke sini karena tanaman-tanaman hias yang aku propagasi lumayan banyak dan butuh rak. Akhirnya aku pindahin ke sini ya teman-teman. Nah ini rencananya semua tanaman-tanaman gantung ini aku mau sangkutin di pohon kering nanti ya teman-teman. Ini ada tanaman hoya, terus ada tanaman udara tilansia ya teman-teman. Nah ini tilansianya kemarin lagi berbunga dan sekarang udah layu ya. Tilansia kalau lagi berbunga seperti ini ya teman-teman, warnanya jadi merah, terus bunganya itu warna ungu, cantik sekali. Ini jenis tanaman tilansia yang ionata ya.
Dulu saya beli satu doang ya teman-teman, dan setelah berbunga seperti ini dia akan numbuh anakan seperti ini ya teman-teman. Tuh, banyak sekali anakannya, dan nanti kalau udah agak besar gitu aku pisah-pisahin ya. Ada di video shotku ya kalau nggak salah pas aku panen tilansia. Teman-teman boleh lihat di sana ya. Nah, ini belum siap dipanen kalau masih terlalu kecil seperti itu, takut busuk ya. Kondisinya belum kuat ya teman-teman. Jadi kita tunggu beberapa hari lagi sampai dia benar-benar lumayan agak besar ya, kira-kira seperti ini atau lebih kecil lagi sedikit ya. Baru bisa kita pisahkan dari indukannya, dan dia udah kuat ya. Tanaman ini nggak butuh media tanam ya teman-teman, jadi cuman disangkut-sangkutin aja seperti ini atau digeletakin aja gitu, dia tetap hidup ya. Dia ngambil makanannya, nutrisinya dari sari-sari yang bertebaran di udara ya. Jadi unik sekali. Ini juga sama tanaman jenggot musa ya teman-teman. Ini juga nggak pakai media tanam ya. Jadi ini potnya cuman aksesoris aja tuh. Tadinya aku sangkutin di pohon mangga ya teman-teman. Cuman karena kita bikin vertical garden ini dan supaya terlihat unik, aku mau sangkutin di pohon jambu kering ini ya teman-teman. Oke, ikuti terus ya video kali ini ya teman-teman Griario. Siapa tahu bisa menginspirasi dan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sekarang kita mau nyusun semua tanaman-tanaman ini ya. Simak terus sampai selesai ya teman-teman, biar bisa tahu hasilnya seperti apa. Nah, jadi rencananya aku mau buat di bagian area dinding yang kosong ini, aku mau bikin vertical garden ya. Dan langkah pertamanya aku masang ram besi seperti ini ya teman-teman. Ram seperti ini banyak sekali dijual di all shop ya. Apa kalau mau beli secara offline bisa di toko-toko pot atau di counter HP juga ada ya teman-teman. Jadi fungsi ram ini adalah untuk menggantungkan pot-pot gantung ya, dan ini mau aku gunakan khusus untuk anggrek-anggrek oncidiumku ya. Nah, seperti ini cara penggunaannya ya teman-teman Griario. Jadi setelah ram dipasang menggunakan paku, setelah itu tinggal kita gantungkan saja semua pot-pot yang khusus untuk dinding ya, pot dinding gitu. Biasanya suka udah ada cantolannya ya teman-teman. Jadi kita tinggal gantungkan aja. Ini sepertinya posisinya kurang pas ya teman-teman, aku benarkan dulu biar kuat ya. Sepertinya posisinya kurang pas. Nah, ini aku balik coba ramnya. Nah, kayaknya lebih pas posisinya seperti ini ya. Jadi kita pastikan dulu ramnya terpasang dengan kuat supaya pas diletakkan pot-pot gantungnya nggak jatuh ya, nggak roboh teman-teman. Jadi biar aman kita pastikan dulu potnya udah terpasang dengan bagus ya. Nah, ini satu persatu aku pasang semua di ram ini ya. Ini anggrek oncidiumku yang aku bawa dari Jogja. Ini koleksi ibu aku ya sebenarnya, oncidium. Beliau yang suka ngoleksi tanaman-tanaman anggrek, dan pas aku pulang kampung aku bawa beberapa jenis anggrek dari koleksi beliau. Aku bawa ke rumah ya, ke Griario, dan di sini lumayan beradaptasi dengan cepat dan jadi beberapa pot ya, lumayan banyak teman-teman koleksi anggrekku. Dan yang langsung aku sangkutin di pohon mangga juga ada beberapa ya, cuman ada juga banyak yang mati karena aku kurang ngurusin ya. Soalnya kalau biasanya yang di luar rumah itu suka kelupaan gitu, kelupaan nyiram ya teman-teman. Nah, ini sebagian aku sangkutin langsung ke dinding dan aku paku-paku aja bagian dindingnya ya, karena untuk durasi videonya biar nggak terlalu lama, jadi aku skip ya tadi pas maku-makunya, kan itu gampang ya dipraktekkan. Kalau cuman maku-maku dinding kan bisa ya, tanpa tutorial pun pasti bisa ya bunda-bunda. Nah, ini semuanya aku sangkut-sangkutin seperti ini, disusun ya biar terlihat rapi ya. Nah, setelah semua anggrek aku cantelin seperti ini,
terlihat rapi ya teman-teman semua. Nah, selanjutnya aku mau pasang tanaman hoya, sama aku gantungin aja di paku seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk menghemat ruangan, kalau kita memiliki ruangan yang sempit, bisa banget ya menyiasatinya dengan seperti ini teman-teman. Jadi kita manfaatkan area dinding yang kosong sebagai tempat untuk meletakkan semua tanaman-tanaman hias kita. Jadi kalau rumah kita sempit, nggak banyak space, kosong, dan nggak ada lahan buat bercocok tanam, kalau kita mau ngoleksi tanaman-tanaman hias dan memang hobinya ngoleksi tanaman hias, bisa ya disiasati seperti ini teman-teman. Jadi area dinding-dinding yang kosong kita manfaatkan dengan menggunakan pot-pot gantung, pot-pot tempel seperti ini ya. Dan ini juga biayanya nggak terlalu mahal ya teman-teman, karena pot-pot seperti ini juga lumayan ekonomis ya. Jadi aku kerjakan sendiri semua proses pembuatan vertical garden ekonomis ini ya teman-teman. Ini sangat mudah sekali dipraktekkan. Jadi IRT yang mau suasana rumahnya berubah, pengen mendekor ulang rumahnya, menata semua tanaman-tanaman hiasnya, dan tidak memiliki lahan atau tempat untuk bercocok tanam, semoga cara ini bisa membantu ya, dan bisa menambah inspirasi buat teman-teman Griario semua. Nah, setelah semuanya digantungin di bagian pohon jambu yang kering ini, terlihat lebih estetik ya teman-teman Griario. Jadi seperti ini hasilnya, dan ini bagian lantainya aku mau sapuin dulu ya teman-teman, karena bekas-bekas dari media tanam yang berceceran tadi. Jadi aku sapuin biar bersih dan nggak terlalu kotor sebenarnya, cuman ada beberapa ceceran dari media-media tanam yang takut berterbangan kemana-mana ya. Jadi aku sapuin aja semuanya. Nah, area ini adalah area di pojokan dapur ya, teman-teman. Jadi semua tanaman-tanaman yang ada di sini semuanya tanaman indoor ya. Dan di dalam ruangan seperti ini tanaman juga tetap bisa tumbuh subur, dan kalau kita merawatnya dengan tepat, cara penyiramannya, pemilihan media tanamnya, dan
mengatur pencahayaannya, tanaman-tanaman di dalam ruangan pun tetap bisa tumbuh dengan baik seperti ini ya teman-teman Griario. Jadi kalau kita nggak punya lahan, nggak punya halaman, biasanya kalau tinggal di kota-kota besar, biasanya di perumahan-perumahan seperti itu kita nggak punya cukup luas halaman ya, jadi halaman-halamannya sempit, bahkan kadang ada yang udah habis ya tanahnya, dibuat teras semua, bikin carport dan lain sebagainya ya. Jadi kalau udah kehabisan lahan dan sementara hobi kita bercocok tanam, merawat tanaman hias, bisa sekali ya menggunakan cara seperti ini. Kita menyiasatinya dengan memanfaatkan area-area dinding yang kosong ya teman-teman Griario. Dan semoga apa yang aku bagikan melalui video kali ini benar-benar bermanfaat dan bisa menginspirasi buat semua teman-teman tetangga Griario sekalian ya. Jadi hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman Griario semua. Vertical garden ekonomis, DIY. Jadi semua pengerjaannya dilakukan sendiri ya. Vertical garden ramah di kantong dan sangat mudah sekali untuk dibuat ya. Kita bisa mengerjakannya sendiri teman-teman, hanya membutuhkan beberapa tanaman hias yang ada di rumah dan memanfaatkan area dinding yang kosong ya teman-teman. Seperti ini, jadi kita bisa membuat ruangan hijau asri dan pastinya bikin betah untuk berlama-lama diam di rumah ya teman-teman. Kadang-kadang kan kita sebagai IRT aktivitasnya banyak sekali yang dikerjakan di dalam rumah ya, terutama di dapur. Jadi biar kita nggak bosan dan bisa menyejukkan mata juga ya. Selain itu juga kita bisa tetap menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tanaman-tanaman hias ini ya teman-teman. Seperti ini, dan ini juga batang jambu yang tadinya terbengkalai di kebun nggak digunakan, ternyata dengan sedikit sentuhan bisa jadi item dekoratif yang estetik dan unik ya teman-teman. Dan beberapa tanaman hias yang kita gantung di bagian pohon jambu kering ini, tanaman-tanaman hias, tanaman tilansia ya, dan juga tanaman-tanaman hoya. Teman-teman juga bisa kalau ada tanaman kadaka atau tanaman-tanaman gantung lainnya, bisa sekali dimanfaatkan ya teman-teman. Jadi kita bisa berkreasi di rumah sendiri ya teman-teman ya, bebas memanfaatkan apa aja yang ada ya, nggak perlu butuh biaya mahal untuk membuat vertical garden seperti ini teman-teman. Jadi ruangan di rumah juga asri dan bikin betah, apalagi yang suka dengan tanaman-tanaman hias ya, hobi tanaman-tanaman hias. Ini sekaligus untuk menyiasati juga kalau rumah kita sempit, nggak punya lahan, bisa kita manfaatkan area-area dinding yang ada di rumah ya teman-teman. Jadi dinding-dinding yang ada di rumah juga bisa kita gunakan untuk menata atau meletakkan tanaman-tanaman hias koleksi kita ya. Ini di bagian dapurku aja yang sempit bisa menampung tanaman hias segini banyak ya teman-teman. Karena aku memang hobi banget tanaman hias dan suka sekali mengoleksi. Jadi tetap aku rawat, aku jaga, dan aku tata biar nggak berantakan ya teman-teman. Jadi walaupun rumah kita kecil, mungil, tapi kalau kita bisa menata dan menyusunnya, kita tetap bisa bahagia dan terutama bisa mensyukuri ya teman-teman apapun yang kita punya. Oke, sampai di sini saja ya teman-teman video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi para IRT untuk kita semakin produktif, semakin kreatif, dan bisa menata hunian kita dengan ide-ide kreatif yang ramah di kantong.
Selamat beraktivitas, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Sampai ketemu lagi di video Gria Rio yang selanjutnya ya teman-teman semua. Bye-bye.